Profesi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik demi mendapatkan profesi yang bagus. Banyak orang mementingkan gaji yang besar sebagai faktor utama untuk memilih profesi. Contohnya, dokter, arsitek, insinyur, pengacara, dan juga aktuari. Namun, tidak sedikit juga individu-individu yang memilih untuk melayani. Hamba Tuhan adalah sosok yang penting yang dapat menjadi perantara antara Tuhan dan hamba-hambanya. Tugas ini membutuhkan kesungguhan dan keikhlasan hati dalam menjalankan profesinya. Seperti sosok yang satu ini, ia memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan sebagai profesi yang ia jalani. Dalam kesehariannya, sosok ini melayani di sebuah gereja yang terletak di Serpong, yakni Gereja Christ Cathedral. Bagaimana ia menjalankan hari-harinya sebagai hamba Tuhan? Apa suka dan duka yang pernah ia alami dalam menjalankan profesinya tersebut? Pada siang hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beliau secara langsung. Tetapi sebelum kita melakukan bincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Bapak Pendeta Junri Alau, ia merupakan seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Christ Cathedral sebagai profesinya. Bapak dari seorang anak dan suami dari seorang istri ini dulunya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Ia lahir di Manado pada 14 Januari 1972. Mari kita sambut sosok yang kami nantikan, Bapak Pendeta Junri Alau. Selamat pagi Bapak. Silakan duduk. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Apa sih yang membuat Bapak memilih profesi ini? Ya, yang pertama adalah profesi ini adalah sebuah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan maksudnya saya meresponi cinta Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, sudah memilih saya, sudah memanggil saya, dan saya sekarang ingin membalas cintanya Tuhan itu dengan cara memberikan hidup dan waktu saya untuk melayani Tuhan. Jadi itu starting point atau langkah awal ketika saya masuk ke dalam seminari teologi. Kalau boleh tahu, siapa sih yang menginspirasi Bapak untuk bisa memilih profesi ini, dan juga apa peristiwa apa yang meyakinkan Bapak untuk bisa memilih profesi ini? Oke, itu pertanyaan baik sekali ya. Yang pertama adalah banyak dari keluarga saya, jadi paman saya, bibi saya, opa saya adalah hamba Tuhan atau pendeta. Itu menginspirasi saya untuk mengikuti jejak itu. Terutama mama saya adalah seorang majelis gereja, seorang pengurus gereja yang mendidik dan mengajar kami sejak kecil. Dan itu betul-betul memberi dampak besar dalam diri saya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai sebuah balasan terhadap cinta Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan saya mengabdikan diri kepada Tuhan melalui memenuhi panggilannya, belajar di seminari atau belajar di sekolah teologi. Nah, peristiwa penting itu ada satu momen di mana saya suka olahraga. Saya senang berolahraga. Olahraga apa saja? Sepak bola, voli, kemudian ada gym itu yang ada ring gitu ya. Nah, ring terus sit up, pull up dan yang lainnya. Nah, ada satu peristiwa di mana saya sit up dengan kaki yang tergantung di atas. Lalu saya mulai sit up dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Lalu tiba-tiba saya meluncur ke bawah begini ya, ke bawah. Tapi kemudian nggak sampai ke tanah, saya kakinya itu nyangkut ke ringnya, ring yang di atas pohon itu. Jadi saya nggak sampai ke tanah. Nah, waktu itu saya berpikir begini, ketika peristiwa itu terjadi secara cepat, saya bilang kalau dalam diri saya, kalau saya tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, ada 3 peristiwa yang akan terjadi. Satu, saya dalam peristiwa itu bisa patah lehernya, karena saya meluncur dari atas ke bawah. Tapi kemudian nggak sampai ke tanah, kaki saya nyantol di ring. Kalau orang suka main itu ya, senam lantai tapi yang pakai ring itu, ada tali yang kemudian ada bolongan itu yang pertama saya bisa patah leher. Yang kedua saya bisa mati, begitu ya. Yang ketiga saya bisa geger otak, kalaupun hidup tapi
sudah nggak waras gitu. Nah peristiwa itu mengingatkan saya dalam sebuah keinginan yang sudah ada dalam diri saya untuk betul-betul komit untuk melakukan dan memenuhi panggilan itu. Dan itu terjadi ketika saya kelas 3 SMA. Seperti kalian lah ini ya. Jadi sesudah saya lulus kemudian saya mendaftar ke Seminari Teologi ke Sekolah Alkitab. Nah ini adalah dua peristiwa penting dalam hidup saya, dalam diri saya. Bagaimana saya dalam proses itu memenuhi panggilan menjadi hamba Tuhan. Jadi yang pertama, memang seluruh keluarga saya rata-rata datang dari background pendeta atau hamba Tuhan, pengurus gereja minimal. Yang kedua adalah peristiwa tadi, yang saya kalau tidak ditolong Tuhan, saya mungkin sudah meninggal atau menjadi orang gila atau cacat begitu. Nah ini adalah peristiwa yang mengkonfirmasi saya dalam memenuhi panggilan itu. Jadi menjawab pertanyaannya atau gimana? Ya sudah menjawab Bapak. Jadi memang banyak ya yang menginspirasi Bapak untuk memilih profesi ini. Ya, banyak. Ya. Banyak keluarga, paman, bibi, opa itu memang mereka melayani. Apakah mereka mungkin sangat signifikan? Oh ya sangat signifikan karena pengaruh itu langsung atau nggak langsung kan saya lihat, saya amati, saya saksikan, dan itu secara langsung. Kan misalnya mama saya, opa saya, tante saya itu ada di track itu, ada di alur itu, ada di jalur itu. Jadi saya mengikuti karena sebagai seorang remaja atau pemuda itu kan lihat sosok atau lihat figur yang bisa dilihat dan diteladani. Nah itu sangat signifikan bagi saya untuk ya mengikuti alur itu saja, dan menurut apa yang saya terima itu yang sangat baik. Pertama kali Bapak melaksanakan khotbah Bapak itu gimana? Ya. Jadi ada dua momen penting di dalam pengalaman berkhotbah pertama kali. Itu pertama adalah sebelum saya masuk ke Seminari Teologi, saya sudah berkhotbah karena saya pengurus remaja. Jadi waktu itu saya kelas 2 SMA. Kedua adalah sesudah saya belajar ada waktu di mana ada pelajaran namanya homiletika. Homiletika adalah ilmu berkhotbah. Nah, sesudah kita belajar teori berkhotbah itu kita akan praktek. Nah, prakteknya itu adalah di ibadah mahasiswa. Ibadah mahasiswa di kampus itu di Semarang. Lalu mendapat giliran masing-masing mahasiswa itu, dan saya mendapatkan giliran juga kan. Lalu pengalaman itu adalah pengalaman pertama kali yang membuat saya meyakini. Jadi bagaimana keseharian Bapak menjadi hamba Kristus? Jadi keseharian saya menjalani proses panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan itu, ya biasanya saya akan memulai dengan doa pagi, lalu kemudian membaca firman, lalu melakukan semua aktivitas kegiatan saya sebagai hamba Tuhan, melayani, mengunjungi jemaat, kemudian khususnya pada hari Sabtu dan Minggu ya, karena itu aktivitas yang ada di gereja. Lalu kemudian mendoakan orang-orang yang sakit, mengunjungi mereka, membesuk atau visitasi ke rumah sakit atau ke rumah mereka masing-masing. Atau kalau di waktu malam itu biasanya suka ada ibadah-ibadah malam ya, ibadah-ibadah pembinaan, pemuritan, dan aktivitas itu berjalan dengan baik, dan saya memenuhi itu semua. Jika ada kedukaan ya kita bisa mengunjungi ke rumah duka, atau ketika ada pemberkatan nikah di pesta. Ya ini semua rangkaian atau siklus yang biasa dikerjakan oleh hamba Tuhan. Kalau hari Minggu ya melayani di gereja dalam ibadah-ibadah Minggu, tapi juga ada ibadah kategorial, sekolah Minggu, remaja, pemuda, tapi juga ada kalau ada yang sakit kita kunjungi. Nah itu namanya proses pengembalaan yang harus dijalani di dalam proses panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Jadi hal-hal yang rutin seperti itu saya jalani. Atau Bapak mengalami kesulitan? Ya. Kesulitan di dalam menjalani profesi itu adalah ketika melihat umat atau jemaat yang belum maksimal mengalami perubahan hidupnya ketika mereka dengarkan firman, ketika mereka dibina, ketika mereka
saya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, kesulitan dalam pengertian tantangan. Itu membuat saya terus bergumul juga soal bagaimana memberikan yang terbaik bagi umat atau bagi jemaat atau bagi orang-orang yang saya muridkan atau yang saya mentor. Yang kedua adalah waktu misalnya ketika saya melayani sebagai penginjil, memberitakan Injil. Beberapa kali ketika saya memberitakan Injil itu ditolak. Ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan Injil, ada orang-orang yang tidak mau membuka hati untuk Injil, mereka menolak Injil kabar baik itu, dan itu tantangan atau yang kita sebut tadi atau seperti pertanyaan John tadi sebagai sebuah kesulitan. Jadi itu hal-hal yang saya alami secara pribadi ketika menjalani profesi memenuhi panggilan sebagai hamba Tuhan. Soal jemaat, umat atau yang mentor belum mengalami perubahan yang signifikan, yang maksimal, itu menjadi sebuah tantangan. Atau ketika saya memberitakan Injil, penginjilan pribadi misalnya, ada orang-orang yang menolak Injil dan tidak mau membuka hati untuk Injil, itu menjadi sebuah tantangan dan juga sebagai kesulitan dalam tanda petik. Ya, demikian. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana nih perasaan Bapak dengan pekerjaan yang Bapak telah jalankan selama bertahun-tahun ini? Jadi perasaan atau situasi yang saya alami, ya saya mengalami sukacita karena saya meyakini bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan adalah panggilan yang mulia, panggilan yang kudus, panggilan yang terhormat. Oleh karena itu saya bersukacita, saya menikmati Tuhan dan menikmati proses menjalani pelayanan ini dengan baik bersama keluarga, bersama istri anak-anak. Itu saya betul-betul menikmati perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, profesi dan panggilan pelayanan ini dengan sukacita. Tantangan memang ada, tidak dipungkiri bahwa ada banyak tantangan, persoalan, kesulitan, pergumulan, tapi tidak memadamkan semangat yang menyala-nyala melayani Tuhan, tidak memadamkan sukacita saya, tidak meredakan kebahagiaan yang saya miliki dan bersama keluarga. Sekalipun tantangan ada, justru tantangan itu akan membuat kita lebih berbahagia. Nah, kita percaya bahwa ini panggilan yang kudus, yang layak diperjuangkan, worth it untuk kita jalani, dan panggilan mulia yang Tuhan sediakan itu surga. Pahala atau segala kebajikan yang kita lakukan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah hal yang mulia di hadapan Tuhan. Itu membuat saya berbahagia, itu membuat saya tidak mundur, itu yang membuat saya bersemangat, pantang menyerah, karena seperti Paulus bilang, aku memandang atau mengarahkan pandangan ke depan dan melupakan yang di belakangku, karena ada mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah, oleh Tuhan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Apa makna kehidupan yang Bapak dapatkan setelah Bapak sudah menjadi hamba Tuhan? Jadi makna kehidupan yang saya dapatkan, alami, rasakan ketika menjadi hamba Tuhan adalah saya merasa bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan adalah panggilan mulia, tertinggi dan layak untuk diperjuangkan. Nah, oleh sebab itu saya menikmati prosesnya dan menjalaninya dengan semangat karena saya merasa bahwa panggilan ini layak untuk diperjuangkan. Nah, itu saya dapatkan dari prinsip firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita harus berjuang, berjerih payah mengerjakan keselamatan kita dengan tekun, dengan setia, dengan taat. Sehingga Yesus juga pernah berkata bahwa ketika kita menyelesaikan kehidupan ini, kita akan disambut oleh Tuhan dan dengan menyediakan bagi kita tempat yang layak dan ditempatkan dalam persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan, bahkan diundang di dalam perjamuan pesta anak domba Allah, yaitu Kristus sendiri. Dan itu yang membuat saya menjalani hidup dengan makna yang penting sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saya betul-betul menjalani itu di dalam merasa ucapan syukur, di dalam sebuah sukacita melayani, sehingga tidak ada beban, tidak ada tekanan, tidak ada stres, tidak ada yang memberatkan saya. Saya menjalani bahkan ketika mission trip misalnya, mission trip ke pedalaman, naik berjam-jam dengan speedboat yang kecil untuk pelayanan penginjilan ke daerah, misalnya di Sabah, Sarawak, di pedalaman Kalimantan, itu kita jalani dan saya menjalaninya dengan sukacita. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi saat ini berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu profesi?
membaca Alkitab, berdoa tiap hari, melayani Tuhan, rajin ke gereja, menjaga kekudusan hidup, melayani Tuhan dengan profesi apapun yang kita geluti, kita jalani ke depan, kita harus mempersembahkan itu kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, dan kita sebagai ciptaan Tuhan harus memberikan itu semua kepada Tuhan. Sebagai generasi muda dengan kekuatan, dengan kreativitasnya, dengan penemuan-penemuan baru. Sekian wawancara kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Jundri untuk waktu yang telah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.